Imade Ari Purwadi merupakan guru matematika di SMP Laboratorium Budiksa Singaraja, Bali sejak tahun 2018. Beliau mendapatkan gelar sarjana dan masternya di matematika di tahun 2016 dan 2018. Beliau interest di STEM Education, Realistic Mathematics Education, and Rigid Mathematical Learning. Beliau juga telah mempublikasikan beberapa penelitiannya di International Journal of Instructure ya, Pak, tahun 2019 dan Southeast Asia Mathematics Education Journal tahun 2020. Dan beliau juga the first best participant in course on Southeast Asia Teacher Mathematics Teaching di tahun 2019. Kemudian the top 3 of the Southeast Asia Mathematics Teaching and Learning Models di tahun 2019. The third best participant in course 2020. Kemudian grand winner of the International Joint Conference on STEM Education di tahun 2020. Dan one of the participant workshop Southeast Asia MTRM Samratulangi Award 2021. Dan yang terakhir ya, ini yang membanggakan juga, beliau meraih juara 3 pada Teacher Contest Team Project Idea di Seameo Kitab in Mathematics. Aplaus untuk Bapak Imade Ari Purwadi, luar biasa. Oke, selanjutnya mari kita simak pemaparan materi dari beliaunya. Nyun sewu, saya ingatkan Bapak Ari, ini pemaparan materi panjenengan 30 menit. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, marilah kita simak pemateri kita yang satu ini. Monggo, waktu dan layar disilakan Bapak Ari. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Ani atas kesempatannya. Yang terhormat Pak Hatani selaku founder of STEM Holic Community, Bapak Ibu peserta ngopi bareng ya. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas? Dengar, Pak. Bisa, Bapak. Oke, jadi terima kasih Bapak Ibu. Ya, tadi sudah diperkenalkan juga oleh Ibu Ani tentang diri saya, cuma nama saya, kemudian tempat tugas saya, dan saya rasa Ibu Ani dan Pak Dani terlalu berlebihan ini. Kita sama-sama masih belajar. Saya juga guru bau kencur ini baru saya jadi guru. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, karena saya dapat waktu cuma 30 menit, izinkan saya untuk melakukan sharing screen. Untuk pertama. Ya. Oke. Bapak Ibu, apakah screen saya bisa dilihat dengan jelas? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Okay. Ini mohon maaf nih karena laptop saya ini agak rewel kadang-kadang ini, makanya suara kadang-kadang mantul seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan pengalaman saya ya, kita sharing tentang implementasi pembelajaran STEM di masa pandemi COVID-19 yang telah rancang sebelumnya.
kemudian pembelajaran yang telah saya rancang ini juga saya coba kemarin saya apply-kan, saya ajukan ke Samratulan Awards MTLM 2021. Kemudian contoh ini juga saya adaptasi untuk saya bawa pembelajarannya ke STEM Contest kemarin yang Bu Ani tadi sebutkan. Jadi saya ingin sharing bagaimana pengalaman saya mengimplementasikan pembelajaran yang telah saya rancang ini di kelas online seperti itu ya Pak Ibu ya. Jadi di sini saya isi tambahan judul terlebih dahulu apa sih pentingnya STEM itu dan STEM itu bagaimana, kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya dalam pembelajaran di kelas, terutama dalam pembelajaran matematika, dan bagaimana impact-nya atau pengaruhnya terhadap pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kita seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama, perkenalkan ya, ini PPT ya, yang saya adaptasi dari PPT-nya Dr. B. Jadi saya beberapa kali mengikuti webinarnya Dr. B, baik itu dari Sekim. Jadi di sini juga saya sudah cantumkan nama beliau ya. Jadi saya rasa dari beberapa pemateri STEM yang sering saya ikuti, ya ini cukup cukup menggugah ya hati saya bahwa STEM itu sebenarnya penekanannya yaitu pada pemecahan masalah. Jadi seperti apa yang kita tahu bahwa di era revolusi 4.0 sekarang ini, ya kecakapan abad 21 itu wajib harus kita miliki supaya kita bisa berdiri tegap ya bersaing dengan negara-negara maju ya. Nah, kemudian STEM ini hadir ya untuk mewarnai pembelajaran kita di dalam kelas ya, bagaimana kita mengintegrasikan disiplin sains, kemudian dalam pelaksanaan itu bagaimana kita sebagai guru mampu mengkoneksikan atau membuat koneksi antar disiplin tersebut sehingga nanti siswa mampu ya menggunakan logikanya, berpikir kreatifnya, kemudian nalar mereka ya untuk meningkatkan kemampuan problem solving-nya gitu. Nah, kemudian sebenarnya ya jadi ada beberapa karakteristik ya yang mungkin saya kutip dari Dr. B juga bahwa STEM itu ada pendekatan S itu ketika kita memulai pembelajaran STEM, jadi STEM maupun STEAM yang akan kita implementasikan dalam kelas, kita akan mulai dari sebuah permasalahan dulu. Jadi permasalahannya itu ya haruslah visible. Jadi siswa itu mampu membayangkan, sifatnya kontekstual, dekat dengan siswa, kemudian ya artinya memungkinkan untuk dipecahkan seperti itu. Kemudian dalam pembelajaran STEM ini juga bagaimana kita bisa memberikan pengalaman bahwa pembelajaran matematika dan sains siswa kita itu yang menjadi salah satu pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Make it fun. Kemudian bagaimana pembelajaran STEM ini nanti mampu mengaktifkan siswa kita, baik aktif dalam diskusi, dalam berpikir, maupun dalam proses pembelajaran. Selanjutnya,
R itu adalah real, bagaimana nanti problem yang kita bisa sajikan ke siswa itu benar-benar real ada. Kemudian penyelesaiannya juga harus real, siswa bisa rasakan, kemudian itu memang benar-benar real, siswa rasakan seperti itu. Kemudian teknologi. Nah, ada T, unsur T-nya ada teknologi di sana. Jadi bagaimana kita menggunakan teknologi yang sudah memanjakan kita untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi seperti itu. Nah, kemudian untuk karakteristik masalah yang kita ajukan di sini sekali lagi itu tidaklah perlu kita mencari masalah yang besar ya Bapak Ibu, ya cukup kita berpikir ya small gitu ya, not too big. Jadi misalnya kita mau mendesain sebuah ember, kita mau mendesain sebuah menara air gitu. Jadi ya kita berpikir yang realistik, kemudian kita ajak siswa berpikir sesuai dengan tahap perkembangan development knowledge-nya dia seperti itu ya, yang bisa mereka bayangkan seperti itu. Jadi masalah-masalah yang siswa sering touching ya, sering temui, sering rasakan di kehidupannya. Ya, seperti ini misalnya Bapak Ibu, ya ketika Bapak Ibu pergi ke musola, ya kita temukan banyak sandal berserakan ataupun di lingkungan rumah kita banyak anggota keluarga yang menggunakan sandal, kemudian ini kan juga termasuk masalah. Ya, jadi bagaimana Bapak Ibu mengajak siswa kita untuk merancang sebuah desain atau sebuah produk untuk memecahkan masalah ini. Kemudian ini yang sering terjadi juga manapun, apalagi Bapak Ibu misalkan di sekolah, ya sering temui jika di library, di perpustakaan, habis anak-anak membaca, tiba-tiba bel masuk berbunyi gitu ya. Jadi anak-anak membuang atau menaruh bukunya sembarangan. Nah, bagaimana sebaiknya kita sebagai guru, sebagai petugas perpustakaan gitu misalnya, untuk mengatasi masalah tersebut. Ya, Pak Ibu ya. Nah, ini. Kemudian bisa juga kita lebih dalam ke lingkungan gitu ya, mengenai pencemaran lingkungan yang mungkin saat ini sedang digembor-gemborkan oleh sebagian banyak orang ya, bahwa pencemaran lingkungan itu sangat berbahaya untuk kehidupan. Nah, kemudian mengapa kita harus belajar STEM? Nah, saya kasih pijakan awal Pak Ibu ya. Nah, jadi untuk yang sering kita temui gitu ya Bapak Ibu, jadi pembelajaran di kelas yang bisa saya amati itu seperti chat ini Bapak Ibu. Jadi IPA itu berbeda, matematika berbeda, IPS berbeda, bahasa berbeda. Jadi akan memiskinkan koneksi di antara mapel-mapel itu, padahal kita belajar fisika, itu matematika sangat-sangat berperan besar di dalamnya, seperti itu. Ataupun ketika kita belajar kimia, kita belajar materi ekonomi, seperti itu ya. Jadi matematika itu harus ada terjun langsung di dalam. Kadang-kadang acuh tak acuh dengan hal itu Bapak Ibu. Jadi berharap ini matematika beda, IPS ya beda, seperti itu. Bahasa ya beda, IPA ya beda, seperti itu. Tetapi dalam kehidupan kita, nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi ketika kita menemui sebuah masalah, kita tidak bisa hanya menyelesaikannya dengan keterampilan matematika kita saja. Kemudian dengan keterampilan sains kita saja, tetapi pasti kita memerlukan keterampilan-keterampilan lain ya untuk mampu mencari solusi yang paling baik seperti itu. Nah, jadi ini mengapa STEM itu penting Bapak Ibu. Kemudian saat ini kita tekankan juga kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi ada critical thinking, ada creativity, collaboration, communication ya. Semua itu bisa terbentuk dari pembelajaran STEM. Critical thinking ya. Jadi
emerge, kita bisa munculkan dari masalah yang kita berikan ke siswa. Kemudian kreatifnya juga, kemudian kolaborasinya juga, kemudian komunikasinya. Ya, nanti ada dari proses yang merupakan sintaks dari STEM itu sendiri yang akan mendukung ketercapaian atau peningkatan kemampuan belajar siswa ini. Kemudian ada life skill. Kemudian selain life skill ada literasi skill, Pak Ibu ya. Jadi ada information, media, teknologi. Bagaimana kita menggunakan media dengan bijaksana dan teknologi dengan bijaksana supaya berfaedah untuk kehidupan kita. Nah, kemudian yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa salah satu karakteristik dari STEM itu adalah engineering, design proses, atau EDP-nya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah sebagian besar tahu ya, Bapak Ibu. Jadi ini merupakan rangkaian aktivitas yang harus kita lakukan ya ketika kita merancang sebuah pembelajaran STEM ya. Jadi ini merupakan sintak yang nanti akan membedakan pembelajaran STEM ini dengan pembelajaran prakarya. Ya biasanya kadang-kadang ada yang itu apa beda STEM sama prakarya. Kalau di prakarya itu sekali lagi tidak ada sintak ininya. Kalau di STEM ini jelas ada sintak EDP-nya, engineering design process-nya. Nah, jadi EDP itu ada 3 bagian penting. Yang pertama ada tujuan. Jadi tujuan itu datangnya dari masalahnya apa. Kemudian kita ingin memecahkan masalahnya, itulah akan menjadi tujuan kita. Kemudian ada kriteria kesuksesan dan batasan. Jadi ini penting sekali juga. Jadi ketika kita merancang sebuah pembelajaran STEM, bagaimana kita menggunakan kriteria kesuksesan dan batasan-batasan tersebut dengan cermat ya. Jadi kalau tidak dibatasi nanti akan menyebabkan bias pada hasil yang siswa sudah rancang itu. Jadi kemudian kita terapkan kriteria suksesnya karena di sini tidak ada produk yang gagal ya, yang ada itu belum mencapai kriteria yang sukses seperti itu. Kemudian ada yang kita perlu batasi ya, seperti alat dan bahan serta proses yang dilakukan itu harus merata, harus sama jadi setiap siswa, sehingga nantinya ketika mendapatkan hasil memang benar-benar hasilnya itu hanya dipengaruhi oleh proses yang kita berikan, bukan pada variabel lain yang tidak bisa kita kontrol, misalkan karena alatnya berbeda atau bahannya berbeda maupun prosesnya yang berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ya untuk melihat gitu ya pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas kemarin mengenai mendesain ya The Magic Trash Box. Jadi saya ingin membuat sebuah box di mana box tersebut bisa menampung sampah-sampah. Ya, jadi terutama sampah-sampah hasil kirukan pensil ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sebelum pembelajaran online kita sering sekali menemui masalah ini ya. Jadi anak-anak itu jarang yang mau langsung keluar ruangan ya untuk mencari bak sampah ketika dia mau mengiruk pensil, sehingga kotorannya itu dibuang di dalam kolong meja, sehingga ini memberikan pemandangan yang ya tidak bagus ya, tidak elok di kelas kita, sehingga menyebabkan suasana kelas kita juga menjadi tidak nyaman. Nah, kemudian setelah kita mengamati, kita merasakan ya, kondisi seperti ini, ya kita bisa menanyakan kepada siswa, ya apakah yang terjadi dengan kondisi ruangan ini nantinya, ya apakah siswa itu belajar dengan ya nantinya dengan rasa nyaman, dengan rasa senang kalau misalkan suasana kelasnya seperti ini, gitu ya. Kemudian apakah yang harus kita lakukan, ya misalnya kalau hal ini mengganggu, hal ini merupakan masalah buat kita, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk memecahkannya seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan siswa ketika kita tanyakan apakah siswa pernah melihat kejadian ini, kemudian mereka pernah mengalami kondisi ini, kalau misalkan jawabannya tidak, ya selesai, ya tidak ada pembelajaran lanjutannya, ya. Jadi ini adalah masalah yang sering kita temui, ya. Bagaimana kita bisa membawa anak ke dalam suasana ini, gitu. Ya, tapi pembelajaran ini sekali lagi saya lakukan secara daring, secara online, ya, karena situasi pandemi. Gambar ini saya ambil ya sebelum
sebelum pandemi, dan ini hanya sebagai sebuah masalah yang nanti harus dipecahkan kepada siswa, ya Pak Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu, nah itu yang tadi bagian yang pertama yaitu di ACS-nya, ya, di Engineering Design Process di bagian ACS. Kemudian ya, di Imagine-nya, jadi di Imagine itu kita berikan tantangan kepada siswa ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi di ACS-nya juga Bapak Ibu bisa memberikan tantangan menjawab, oh apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, kita akan membuat sebuah alat yang mampu menampung sampah-sampah kita tersebut sehingga suasana meja maupun kelas kita tidak dikotori oleh hasil kirukan pensil tersebut. Kan begitu ya. Itu misalkan nanti yang menjadi jawaban siswa gitu ya. Nah, setelah siswa mampu mendapatkan ide untuk membuat sebuah produk yang mampu menampung sampah tersebut, kita harus beri tantangan Bapak Ibu. Kita harus beri challenge ya. Ya, dia harus mendesain sebuah ya yang mampu menggunakan bahan seminimal mungkin ya dan mampu menampung paling banyak sampah kirukan pensil. Sekali ya Pak Ibu ya, masih sangat masih sangat umum ya. Jadi masalah ini kita perlu terjemahkan ke dalam bahasa matematika. Nah, disinilah disinilah matematikanya itu muncul, Bapak Ibu. Jadi ketika di tantangannya sudah jelas, kemudian kriteria suksesnya. Nah, jadi masalah ini kita harus kerucutkan, ya. Jadi bagaimana nanti siswa mampu menggunakan matematika, sains, ya. Jadi kalau ini produknya harus menggunakan bahan seminimal mungkin dan mampu menampung paling banyak sampah kirukan. Berarti kita harus membuat box, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kita harus membuat box atau bin yang mempunyai volume terbesar, gitu kan. Volumenya pasti paling besar karena dia harus menampung paling banyak sampah. Kemudian memiliki luas permukaan yang paling kecil. Kenapa? Karena dia harus menggunakan bahan yang seminimal mungkin. Nah, jadi, the best points are met. Ya. Jadi, the volume of the trash bin that student get is close to or equal to 500 cm kubik seperti itu. Kemudian siswa harus menemukan the biggest ratio between the volume and the surface area. Jadi kenapa ini penting? Karena nanti siswa ketika dia mendapatkan membuat percobaan, nanti dia akan mendapatkan dua volume yang hasilnya 500 tetapi dengan luas permukaan yang berbeda. Nanti ini saya akan berikan LK maupun RPP-nya setelah ngopi ini untuk Bapak Ibu bisa baca dengan teliti ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian batasan. Jadi batasan ini kita berikan ke siswa bahwa siswa itu hanya boleh menggunakan satu lembar kertas saja dengan ukuran 20 kali 20 gitu ya. Jadi boleh kertas yang sudah tidak terpakai, misalkan kertas HVS A4 itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti silakan berikan kesempatan kepada siswa untuk membuat ya ukuran 20 kali 20 dari kertas HVS yang berukuran berapa ya 32 kali 25 atau berapa itu ya. Nah, itu. Kemudian nanti akan mempunyai satu lembar kertas HVS. Kemudian ada yang kita gunakan dan ada yang tidak kita gunakan. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan 20 cm. Pasti ada sisanya lagi. Jadi kalau kita ini gunakan kertas kertas bekas ya. Kertas bekas itu kan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah pencemaran, itu misalnya ya Pak Ibu ya, kita menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai untuk digunakan ke dalam pembelajaran. Kemudian kok kita masih menimbulkan sampah gitu ya.
Jadi siapa yang kita masih timbulkan itu adalah sisa dari ukuran 20 kali 20 ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lakukan itu, bisa berikan siswa tantangan di improvementnya. Ya, sekarang kita fokusnya menggunakan satu lembar kertas berukuran 20 kali 20 cm saja dulu. Nah, ini tidak terlalu besar di kehidupannya ataupun di kesehariannya, kemudian siswa mampu membayangkan apa yang harus mereka perbuat. Jadi, sebagai seorang engineer, sebagai seorang teknisi, siswa harus mampu melakukan perhitungan kalkulasi yang benar-benar matang supaya dia bisa menciptakan produk yang benar-benar efektif dan efisien. Seperti itu. Kemudian, setelah di tahap imagine, tadi ada ask, ada imagine. Ya, nanti siswa juga kalau misalkan buntu tidak mampu mereka membayangkan produk yang harus mereka buat, ya Bapak Ibu bisa memberikan sebuah contoh ya, atau bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan yang bisa mengarahkan diskusi itu ke sini, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan dengan seperti ini, dengan ini saja siswa Bapak Ibu sudah mampu berpikir atau menyimpulkan bahwa saya harus membuat ini, jadi tidak perlu lagi kita munculkan atau kita berikan gambaran mengenai apa yang harus mereka perbuat, seperti itu ya. Jadi mungkin ini bisa, gambar box ini bisa Bapak Ibu hide ya, kalau misalkan siswa sudah mampu dia membayangkan apa yang harus mereka kerjakan. Nah, kemudian selanjutnya atau perencanaan. Tadi kan membayangkan bagaimana box yang harus dia buat, kemudian bentuknya seperti apa, ukurannya seperti apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Di sini, di tahap plan ini kita merencanakan. Karena sekali lagi kita memiliki, kalau kita sebagai seorang ya produsen gitu ya, kita memiliki bahan, otomatis bahan yang kita miliki itu kan perlu biaya juga untuk pengadaannya. Jadi tanpa harus membuang-buang bahan maupun membuang-buang waktu, kalau kita langsung mendesain hasilnya tidak maksimal, jadi rugi ya Bapak Ibu ya. Jadi itu akan ya buang-buang waktu kita, buang bahan kita, buang sumber daya kita. Jadi tahapan ini harus siswa lalui, seperti itu ya. Jadi di tahap plan ini nanti siswa akan merencanakan bagaimana yang ideal atau yang efektif, yang efisien sesuai dengan kalkulasi mereka. Jadi mereka menggunakan kemampuan teknologi kemampuan mereka menggunakan teknologi, kemampuan mereka ini ya. Jadi di sini kita akan aplikasikan konsep bangun ruang, yaitu di volume dan luas permukaan. Ya, Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu untuk meminimalkan kelonggaran waktu misalkan dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan batasan kepada siswa. Jadi dengan cara memberikan tabel seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa saya memberikan tabel seperti ini? Kalau siswa saya suruh langsung membuat atau saya lepaskan mereka tanpa saya harus berikan rambu-rambu seperti ini, nanti dia tidak akan terpikir untuk membuat tabel seperti ini. Jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, seperti itu. Nanti takutnya ini akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga waktu yang singkat yang kita miliki itu tidak akan tercapai, seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan beberapa tabel yang nanti bisa siswa manipulasi tentunya. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung berikan file Google Sheet maupun Excel-nya kepada siswa. Nanti kalau misalkan siswa menggunakan Google Sheet, ini akan bisa kepada teman-temannya yang lain di dalam satu kelompoknya. Jadi kalau waktu itu saya menggunakan breakout room di Zoom meeting, kemudian saya bagi siswa menjadi beberapa kelompok, nanti mereka akan mendiskusikan cara menggunakan Google Sheet. Jadi mereka
bisa membagikan. Jadi mereka bisa bertukar pikiran di sini. Jadi misalkan saya berikan ini sebagai pengontrol variabelnya Bapak Ibu ya, mengisolasi variabelnya supaya kalau misalkan siswa itu berpikirnya nanti ini tidak diubah, artinya ini semuanya berubah-ubah nilainya kita dapatkan. Nah, nanti ini akan memakan waktu juga lama. Di sisi lain kita memiliki waktu yang cukup singkat, yang sangat singkat dalam pembelajaran STEM ini, ya. Mengingat karena waktu dan materi kita sangat banyak seperti itu. Jadi saya sengaja berikan ini kepada siswa, misalkan untuk panjangnya siswa isolasi, jadi misalkan dia mengambil satu bilangan, anggaplah X, gitu, seperti itu, kemudian panjangnya itu anggap Y, kemudian mereka ini kita berikan keterbukaan kepada siswa, berikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan berapa bilangan yang nantinya cukup 20 kali 20 cm itu. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti mereka pasti akan berpikir, kalau misalkan ini saya gunakan 19, nah kemudian ini cuma satu dong. Nah, itu. Jadi mereka akan berpikir di sana. Jadi kita berikan kesempatan kepada siswa untuk menaruh atau memilih angka yang sesuai agar nantinya 20 kali 20 itu cukup digunakan dalam perhitungan ini. Gitu. Kalau misalkan mereka menggunakan di sini 21 cm, pasti sudah tidak bisa mereka merancang. Ya, misalkan mereka harus membuat ini 5 cm, ini 6 cm, kemudian ini height-nya berapa. Tabel, kemudian nanti di tabel kedua dan selanjutnya siswa bisa berkreasi sendiri ya. Kemudian nanti kalau misalkan siswa perlu, boleh dia menambah tabel sesuai dengan kemampuan maupun keperluannya ya Pak Ibu ya. Jadi perlu sekali kita gunakan plan ini, kita tekankan plan ini dalam pembelajaran STEM. Jadi disinilah kalau menurut saya di sini kuncinya Bapak Ibu sebelum kita mendesain produk kita. Ya, nanti produknya itu mencapai kriteria atau tidak, di sini kita bisa lihat. Ya. Kemudian setelah siswa kita berikan kesempatan untuk melakukan kalkulasi, jadi mereka mengimplementasikan atau mengaplikasikan konsep bangun ruang itu, ya kita berikan pertanyaan ya Bapak Ibu, ya baik Bapak Ibu langsung memberi LK-nya gitu ya. Jadi misalkan which the box do you choose, yang mana box yang kamu pilih gitu misalnya ya. Jadi setelah mereka melakukan kalkulasi dan mereka mendapatkan beberapa tabel ya. Jadi ini nanti dia pasti sudah mendapatkan ukuran box-boxnya. Jadi kita tanyakan box yang mana harus mereka pilih seperti itu dan mengapa dia harus memilih itu. Misalkan dia harus memilih box yang kelima di tabel pertama. Nah, misalkan ini datanya 6, 7, di sini berapa? Seperti itu. Misalkan ini 6, 7, 10. Mengapa ini harus dipilih sama dia? Nah, itu. Jadi di sini ya, kemampuan bernalarnya mereka ya harus kita gali dengan maksimal. Kemudian setelah mereka tahu berapa ukuran box yang harus mereka mereka buat, ya. Kemudian mereka membuat sketsa boxnya di buku gambar di kertas yang kita berikan tadi ya, yang kita sudah suruh 20 kali 20 itu. Nah, ada hal yang menarik yang saya dapatkan, yang saya temui dalam pembelajaran ini, bahwa siswa itu terkadang dia menggunakan itu menyisakan sedikit untuk batas pengelemanya, sehingga nantinya mereka tidak bisa mengaitkan sisi yang satu dengan sisi yang lainnya. Ya, Bapak Ibu kayaknya terbayang ini ya. Jadi ketika kita punya kertas, kemudian kertasnya kita potong ya Bapak Ibu, kita potong ya. Pemotongannya itu langsung seperti ini ya. Jadi kita tidak menyisakan sedikit tepi ya. Kalau ini kita sisakan sedikit tepi kan nanti untuk mengelem bagian tepi kertasnya itu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan oleh siswa. Itu sebagai salah satu pertimbangan dalam merancang produk yang memang benar
benar gitu ya, karena kita di sini kan menggunakan kertas ya, bagaimana menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lainnya itu juga dia harus temukan. Nah, sampai segitunya Bapak Ibu ya, kalau bisa siswa temukan itu. Kemudian setelah di tahapan plan tadi ya, kita masuk ke tahapan create ya Bapak Ibu. Jadi di create-nya misalkan mereka sudah mendapatkan sketnya ya, tinggal gunting-gunting saja nanti, kemudian dilem-lem ya, kemudian dapatlah box-nya ya. Nanti sudah 4 langkah kita lalui ya, dari ask, imagine, plan sama create. Kemudian selanjutnya ya kita berikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan improvement ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Padlet ya. Jadi karena di situasi pandemi ini Bapak Ibu bisa menggunakan Padlet untuk mengkoleksi hasil karya anak-anak ya Bapak Ibu ya. Nanti anak-anak bisa mengupload hasilnya di sana. Jadi Padlet itu seperti papan apa namanya, papan tulis gitu ya. Nanti di sana siswa bisa memposting hasilnya ya, nanti bisa diamati bersama. Nah, kemudian setelah create, nanti di bagian improve-nya Bapak Ibu bisa tanyakan ya, apakah bin-nya dia memenuhi kriteria kesuksesan yang belum ya, di bagian mananya yang belum ya. Kemudian setelah itu tantangan apa yang dihadapi selama mendesain itu. Kemudian setelah itu kita berikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan minimal satu hal ya Bapak Ibu ya, yang mungkin bisa mengimprove desainnya. Karena ini bagian improve ini harus ada sehingga IDP-nya itu benar-benar kelihatan Bapak Ibu ya. Jadi improve-nya itu. Makanya kalau misalkan siswa kita jeli, jadi Bapak Ibu sudah menggunakan kertas yang berukuran berapa tadi itu, 22 kali 28 cm gitu misalnya. Jadi ada 2 cm sama 8 cm yang tidak terpakai. Nanti di bagian improve-nya inilah nanti kita bisa racik ya, bisa kita ramu ya. Bagaimana biar siswa memanfaatkan itu untuk membuat improvement atau membuat produk yang lebih bagus, yang lebih kreatif gitu ya. Misalkan siswanya, saya tidak mau nih box saya duduk di atas meja saya karena nanti menjadi penghalang atau mengganggu buku-buku saya. Bagaimana kalau misalkan box saya ini saya tempel di meja atau biar menggantung di meja. Ya, mereka bisa memanfaatkan fasilitas itu ya Pak Ibu ya. Atau mereka mungkin nanti bisa mendesain ulang atau membuat desain ulang biar box-nya itu memang benar-benar mencapai kriteria kesuksesan. Tentunya nanti setelah mereka membandingkan hasilnya dengan kelompok yang lain, setelah mereka berdiskusi ya, setelah mereka presentasi hasilnya. Bapak Ibu, seperti itu ya pembelajaran yang kemarin saya implementasikan kurang lebihnya. Nah, di sini koneksi STEM yang kemarin saya saya analisis, yang di sainsnya itu ya ada ketahanan lingkungan ya, artinya bagaimana kita menjaga lingkungan. Jadi usaha 3R itu kita menggunakan kembali barang-barang yang tidak terpakai, misalkan kertas bekasnya ya. Jadi misalnya siswa punya kertas bekas, bagaimana mereka memanfaatkan kertas bekas untuk dipakai lagi dalam pembelajaran. Kemudian ada Newton Laws, jadi ada hukum Newton di sana. Dan kemudian ada tekanan ya Pak Ibu ya, bagaimana kondisi boxnya jika luas penampangnya kecil, kemudian tingginya itu besar, dan kemudian bagaimana dengan tekanannya. Bapak Ibu bisa menghubungkan hal ini ke fisika ya Pak Ibu ya, ke konsep tekanan. Bagaimana hubungan tekanan dengan gaya dan luas luas permukaan. Nah, kemudian teknologinya di mana? Jadi Bapak Ibu kita menggunakan penggaris, kita menggunakan gunting, GeoGebra juga dalam pembelajarannya. Jadi di GeoGebra itu kan ada 3D view ya Bapak Ibu. Jadi di sana kita bisa membuat
kubus gitu ya, bisa membuka jaring-jaringnya, itu akan lebih lebih real bisa siswa lihat seperti itu. Kemudian di engineeringnya bagaimana siswa melakukan desain yaitu EDP tadi. Kemudian di matematiknya ya bagaimana mereka mengaplikasikan konsep aljabar, ya di sana ada aljabarnya, kemudian ada number operation-nya. Pasti itu ya, kalau di matematika itu selalu ada number operation, ada area dan perimeter, kemudian ada surface area dan volume of three-dimensional shapes. Nah, di sinilah tercover matematiknya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau rancang ada artnya, nanti silahkan, saya sangat senang jika Bapak Ibu nanti bisa mengadaptasi pembelajaran ini dan Bapak Ibu mau menambahkan salah satu elemennya, misalkan art di sini, ya silahkan, saya akan sangat senang. Dan ini belumlah menjadi pembelajaran yang benar-benar ideal ya Pak Ibu ya. Ini masih sangat terbuka dengan masukan, mungkin Bapak Ibu memiliki ide yang lain untuk kesempurnaan pembelajaran ini, saya sangat terbuka. Kalau misalkan Bapak Ibu juga ingin mengadopsi juga sangat senang saya Pak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu ya Pak Ibu tentang pembelajaran yang telah saya lakukan. Jadi Bapak Ibu juga harus perlu diketahui karena saya ini ada di SMP, Bapak Ibu berbeda dengan Bapak Ibu yang ada di SD mungkin yang harus bertematik seperti itu. Jadi mengintegrasi materi-materi yang lainnya gitu ya. Jadi seperti apa implementasinya? Kalau saya ini mengambil ya pendekatan yang yang embedded ya, yang dimana matematikanya itu sebagai whole-nya, jadi sebagai intinya, kemudian sains, teknologi sama engineering itu hanya sebagai pendukungnya saja ya Pak Ibu ya. Ya, jadi terakhir saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti presentasi saya ini, dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Ani selaku pembawa acara. Ya, terima kasih Bapak Ari, luar biasa, sangat inspirasi. Insya Allah ini bisa diaplikasikan Bapak di pembelajaran SD. Insya Allah bisa. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, pastinya bisa Ibu. Jadi nanti kalau misalkan ini juga kemarin saya bagaimana memikirkan bagaimana mencari materi yang memang benar-benar bisa materi ini kita implementasikan di SD, di SMP maupun di SMA. Kalau di SMA ya kemarin saya sempat collab sama istri saya gitu ya. Kalau kemudian istri saya ngajar di SMA, jadi mereka bisa menggunakan konsep turunan pertama. Jadi kita bisa menggunakan konsep turunan pertama untuk mencari luas minimum dan volume maksimum. Kemudian kalau di SD, misalkan kelas 4 belum diajari three-dimensional shape, Bapak Ibu bisa menggunakan konsep luas bangun datar, kemudian bisa menggunakan konsep keliling bangun datar juga di sana. Ya, jadi bisa bertahap ini pembelajarannya. Seperti itu Bu Ani. Oh iya, terima kasih Bapak. Ya, sangat sama-sama. luar biasa inspirasi kita semuanya. Nah, kita ditunggu Bapak, ditunggu ide-ide lainnya yang bisa menginspirasi kita semua. Ya, Terima nanti kasih. akan saya sharing, saya akan share LKS, PPT maupun lesson plan saya di sini, Bapak Ibu. Ya, di sini di room chat akan kirimkan. Siap, ditunggu. Ya. Terima kasih. Inilah Bapak Ibu peserta ngopi bareng ya. Luar biasa pemateri kita.